Bahkan nih ada piramid empat piramid besar yang ada di dasar laut. Salah satunya ada piramid yang ada di pantai selatan Jawa. Apakah tabutnya sudah berpindah-pindah? Ya memang seperti itu. Saat ini enggak, jangan ngomongin. Tapi udah ada udah dipegang nih saat ini. Si tabut ini kalau diposisikan dengan koordinat yang tepat akan membuka sebuah portal untuk memanggil Dajjal. Yes, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi, salam damai seluruh alam. Alhamdulillah teman-teman, kita berjumpa lagi dan seperti yang dilihat masih bersama Sukron Jama dan Aji Pratama. Sesuai yang kita bahas terakhir ya, kita mau nyambung soal piramida nih. Piramida. Betul. Tapi kan luas nih kalau ngomong piramida ya. Nah ini kita akan bahas apa dulu di sini nih. Sebenarnya lu pernah bahas piramida nggak sebelumnya? Ngebahas secara detail belum, cuma selewat-selewat aja. Ketika ngebahas Gedung Padang itu selewat, gue pernah bahas bahwa ya piramida itu sebenarnya bukan untuk pemakaman gitu. Ya, pertanyaan yang pertama adalah Itu doang. berarti piramida itu bukan sebuah makam Firaun. Betul, bukan. Menurut lu bukan juga ya? Bukan. Nah, simpelnya nih nanti kita bahasnya mungkin lebih luas ya. Berarti piramida menurut Lewat dikit nggak apa-apa lah. Keganggu dikit. Nah sampai nunggu lewat tuh UFO-nya. Minum dulu. berarti menurut lu piramida itu apa aja? Piramida itu sesuai dengan fungsinya Pak. Ada yang sebagai laboratorium, ada sebagai gedung pemantau kalender galaksi, ada yang sebagai berfungsi sekolahan. Oh iya. Gitu. Dan rata-rata zaman dulu tuh yang bangunannya rata-rata seperti itu. Tapi Berarti tidak itu semua ya. tren interior Ya. sebelum Masehi. Betul. Tapi tidak cuma segitiga gitu aja. Gitu. Ada ornamen pilarnya, ada apanya belakangnya gitu. Jadi kan misalnya depannya ada yang segitiga, belakangnya ada yang kubah gitu. Tapi ciri khas ornamen dulu betul trennya kayak gitu, segitiga. Jadi tapi kalau rumah emang bingung juga kan, gak ada pintu yang jelas. Tren bangunan, Bang. Tren bangunan ya. Iya, belum ada kuliah arsitek sih zaman dulu. Nah itu mereka juga membangun itu ada alasannya ternyata. Jadi tidak cuma karena bukan karena gak ada arsitek, justru arsitek dulu tuh lebih mengetahui bagaimana energi terserap ke dalam bangunan tersebut sehingga sejajar dengan galaksi atau bintang-bintang yang ada di langit, gugusan bintangnya tuh, gitu. Karena kalau kita bentuk bangunan segitiga itu sebenarnya secara alamiah lebih gampang menyerap energi. Nah, tapi katanya kalau segitiga itu energi yang diserap negatif. Nah, dia bilang kayak gitu. Terus kubah yang positif kan? Iya, Gua yang Arifal positif. tuh kan bahas itu juga. Iya, tuh. dari Arifal juga seperti itu. Bahwa dulu tempat ibadah itu semuanya, mau gereja, mau masjid, itu semuanya kubah. Iya. Karena itu Memancarkan energi positif. benar memancarkan atau ya pokoknya intinya menyerap energi positif juga. Ya. Jadi sedangkan kalau kerucut itu simbolnya adalah negatif, entah menyerap atau mengeluarkan ya, tapi kayak lebih menantang gitu. Ya. Menantang Tuhan. Dari Hmm. diambil dari Menara Babel. Gitu. Ya, nah ini pun kan kita nggak tahu tuh sejak kapan munculnya asumsi atau paradigma seperti itu kan. Kalau segitiga itu energi negatif, kubah positif. Nah yang sama tuh yang gua tahu juga itu informasi dapat dari The Arifal, video dokumenter. Ya, video yang lalu kita udah bahas teman-teman. Kalau belum nonton apa itu silahkan nonton video yang sebelumnya. Nah kita belum tahu tuh apa, karena segitiga sendiri logo ini bukan logo Illuminati asli. Gitu, mereka ngambil dari leluhur kita. Yang itu artinya keseimbangan. Segitiga itu Tritunggal. Gitu. Trimurti. Gitu. Jadi kalau misalnya di dalam diri kita adalah Tritunggal itu adalah seperti jasad, ya, ruh sama jiwa. 3 tuh. Gitu. Kalau misalnya kita ibaratkan apa lagi? Ini Yaitu agama Kristen kan
Iya, segitiga juga kan? Segitiga. Iya, kayak Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, itu juga sama segitiga. Gitu. Kalau banyak itu sebenarnya logo keseimbangan. Lalu kenapa ada mata satu depannya, tengah-tengah? Ya, ini ada pusatnya. Apa itu pusatnya? Ya manusia itu sendiri. Gitu. Jadi keseimbangan ini akan terlahir kalau pusatnya benar, kalau manusianya benar. Jadi bukan mata satu ini sebenarnya. Gitu. Jadi kenapa bulat? Yaitu tandanya kita harus bersinergi seperti berkeliling. Kalau kita berkeliling itu kan bulat tekadnya, bulat pemikirannya dan tidak putus kan. Gitu. Nah, lalu diambil logo itu dengan untuk kamuflase cerita legenda yang sangat besar bahwa Antikristus, Dajjal itu bermata satu. Nah, ini kan masih rancu tuh antara benar nggak sih itu menyerap energi negatif atau positif dengan bangunan piramid tadi itu. Ya, karena kalau kita bahas kalau memang benar misalnya itu mengambil elemen negatif, berarti leluhur kita dulu negatif dong. Karena bangunannya rata-rata semua segitiga. Menurut lo apa yang bedain ketika ada kubah dan mungkin secara kebatinan dulu ya maksudnya apakah memang terlihatnya seperti itu kalau memang enggak membedakan antara kubah dengan kerucut gitu piramid itu apa? Lalu karena tadi kan nanya soal kebatinan berarti gue harus kontemplasi dulu ya. Makanya gue penasaran itu aja karena kita kan tahu pasti teori aja. Iya. Karena kalau ini kan sejauh ini gue bahas sesuai pengetahuan dan logiknya. Semoga ada yang mau ngasih informasi nih ya. kayak jadi segitiga. Tapi susah juga kalau kubah sih ya. Iya. Aneh juga. Tapi gue terganggu dengan muka gue yang ada di sini, deket banget muka gue. Ya nggak apa-apa. Oke, barusan Reza udah coba komunikasi apakah dari pertanyaan gue gitu ya secara ya informasi secara kebatinan gitu. Apa sih yang membedakan antara bentuk kubah dan bentuk piramid? Yang membedakan adalah sebenarnya bukan dari perkara energi negatif atau positifnya tuh, tapi penyalurannya ternyata. Gitu. Segitiga itu lebih cepat menyerap si energi, entah itu karena positif negatif itu sebenarnya tergantung si aplikasi manusia itu sendiri. Iya benar. Nah, kalau untuk bagi manusia yang kontemplasinya, pengolahan energinya, dia sudah bisa balancing dengan dirinya, dengan alam, dengan Tuhan apalagi, maka energi yang dapat besar pun dia akan menerima dengan besar. Iya. Jadi keseimbangan badan manusia juga ya. Jadi kalau kubah itu kayak lebih pelan-pelan aja gitu mas. Betul. Gak kaget. Iya. Karena itu makanya tadi gue sempat sampaikan kenapa di sana memang bangunannya ada bangunan segitiga tapi nggak segitiga doang tuh, ada yang kubahnya, ada yang pilarnya. Jadi itu secara balancing tuh. Di sana pun ada bangunan yang ketika menyerap itu dengan segitiga. Tapi ketika dibagikan dengan orang zaman dulu ketika kanuragan apa segala macam itu ada di ruangan kubah. Nah iya, gue lebih masuk gue potong nih. Boleh. Ingat iya. Jadi menurut gue begitu fungsinya mungkin ya ini kita berandai-andai atau berteori-teori aja. Mungkin kubah itu lebih kepada menyerap. Jadi yang dari luar ke dalam gitu. Mau itu energi ya apapun ya. Ya energi tadi gue setuju energi itu tergantung penggunaan gitu. Udah sampai situ kan udah. Tapi kalau misalkan kubah sama piramid kayaknya kalau kubah tuh lebih ke menyerap energi dari ya kalau misalkan kita let's say bilang atas gitu lebih menyerap energi dari atas, sedangkan piramid runcing itu lebih pada mengantarkan dari bawah tuh ke atas, sinyalnya begitu. Oke. Gue sih begitu. Hari gue potong ya, gue boleh megang pundak lu nggak? Kenapa tuh? Soalnya ada yang refleksi mirroring, gue harus megang pundak lo dan lu ntar harus ceritain apa yang lo rasain. Bersangkutan dengan apa yang lo tanyain tadi, segitiga sama kubah. Oke, boleh. Ya, oke. Coba. Tarik nafas aja, bersalah sholawat. Tarik nafas pelan. Apa aja yang lo rasain boleh ceritain? Gua tuh tiba-tiba kayak apa? Tes sebelum lu kesini sih pas ketika lu baru mau begini tuh udah itu, tapi pas gue coba mendalami itu doang gambarannya, cuman kayak gimana ya, kalau
Kalau intinya adalah menyebar. Jadi misalkan ada energi nih. Kalau kubah dia menyebarnya lebih jauh. Tapi kalau piramid, gue tuh bingung Lebih bayangannya. terfokus ya. Piramid tuh lebih ke Iya, karena kan tanda panah. iya. Jadi sebenarnya ya bener sih, mau mengantarkan atau menerima, bedanya cuma di Seberapa titik fokusnya ya. Iya. Makanya kan aku bilang mungkin kenapa orang zaman dulu pakai piramid, karena orang zaman dulu tuh lebih kuat badannya buat nganterin Bener. energi sebanyak itu. Menerima ataupun mengeluarkan lebih kuat. benar. Jadi tadi gue cuman kayak sinar. Kalau kayak misalkan ultraviolet kan kadang memantarkan gitu ya. Nah kalau misalkan menerimanya adalah piramid, dia udah teng set gitu jadi kotak gitu, jadi kotak set gitu jadi kotak gitu. Itu yang lo dapetin ya. Tapi kalau yang kubah ya menyebarnya lebih luas dan Buat banyak menyebar orang. gitu ya. Iya, dan itu disesuaikan dengan kondisi si manusianya kan. Karena ketika misalnya gini, nah ada orang yang di sini ngambil energinya, ada di sini, ada di sini, ada di sini ngambil energinya. Ya kan, sesuai. Tapi kalau gini, jreng, Rata. pang, gitu. Dan lebih cepat kalau Lebih cepat. Kalau gue tadi lebih dapat gambarannya yang piramid, yang segitiga. Jadi emang lebih cepat kayak akselerasinya tuh lebih set gitu. Lebih cepat kan. Nah, ketika lebih cepat itu kalau kita manusia nerimanya nggak bagus, nggak kuat, ya bisa mual-mual, bisa muntah, bisa pusing, layangan, atau mungkin kolaps gitu. Itu sebenarnya fungsi segitiga atau kubah. Jadi di titik ini kita nemu ya clearnya nih ya. Oke, itu udah kejawab Gitu. sih. Nah, Jadi memang ya- benar. Jadi ya memang mungkin menara Babilonia Babil. tadi akhirnya jadi simbol menantang ya karena energinya lebih besar. Karena kan piramida tuh satu di bawahnya dibikin lebar, sedangkan menara Babel kan kayak Makin ke bawah, makin ke atas, makin merucut. jadi Kerucut. Jadi Obelix. gedung-gedung tertinggi lah. Kan banyak juga orang bertanya kalau pilar Obelix gimana kak? Yang pilar gini merucut. Ya, Masuk di Indonesia kan Monas ada tuh. Cuma disaruin sama emas itu. di Jogja, Jogja ada, Tugu Jogja. di katedral juga ada, di mana juga ada, di Roma segala semua macam. di Bandung ada Nah itu kan, banyak pokoknya. itu juga kan konspirasi banyak tuh, karena itu hampir mirip dengan piramida konsepnya. Hanya penyerapan energinya itu malah lebih terfokus, Iya. Ya, kalau itu kayaknya runcing dan runcing Iya, banget. karena runcing banget. Gitu. Itu yang justru lebih mirip menara Babel. Menara Iya. Babel kan kalau gambarannya ya, yang ilustrasi yang aku lihat tuh ya kayak begitu bentuknya, kayak Obelix. Yap. Oke, berarti lagi-lagi tergantung penggunaan dan tujuan ya. Betul, Balik lagi, energi itu bisa kalau yang negatif ya bisa jadi negatif ya. Iya. betul. Ketika memang si simbol menara Babilonia menantang Tuhan, berarti memang ya tujuannya itu gitu. Jadi ya Makanya jadinya negatif. Ya, karena tergantung akhirnya itu kan. si Darival itu ya menyimpulkan seperti itu ya. Karena saat itu dari hasil penelitian dia, Saat ini, dan saat ini saat munculnya, kekinian gitu lah ya. Tahun 2000. dia mengetahui bahwa itu tempat diadakan pusatnya hal-hal buruk, gitu ya kan. Nah, tempat misalnya ya pemanggilan setan, kemudian iblis dan lain sebagainya, gitu. Dan jadi penemuan, apakah salah penemuannya dari ya enggak, karena penemuan dia emang itu yang ditemukan, Iya, bisa jadi ya. gitu. Balik lagi ke piramid yang paling terkenal kan ya pasti di Mesir, Ya. Giza, piramid Giza. Kan yang ditahu oleh dunia bahwa itu adalah makam gitu. Sedangkan makam Firaun kan baru ditemuin jauh jaraknya dari situ gitu. Yes. Dan yang menariknya ternyata di dalam piramid itu isinya ada sebuah kotak gitu. Ya, nggak tahu segede apa, pokoknya nggak terlalu gede. Iya. Nah, cuma Kosong itu ya. kayaknya nggak mungkin kalau itu makam karena ada di tengah-tengah gitu kan. Yang kecil Kecil gitu. dari makam. Dan itu yang mencocok logikan bahwa ya ini gue lagi-lagi bukan pengetahuan gue ya, gue karena baca aja. Nah, makanya kita coba bedah aja nih, kita coba bahas. Ada berkaitan dengan tabut Nabi Musa. Karena ketika dicocokin bentuknya, kalau lo tau kan kalau yang di Mesir kan tuh ada tuh Iya, yang orang digotong yang gitu ya. bawa gotong gitu. Iya. Nah, itu lo tabut Nabi Musa yang mana itu udah nggak ada gitu kan, dan memang ada di suatu tempat Ya, disembunyikan. disembunyikan lah ya, intinya dari situ. Berarti dulu bekas di situ. Nah, ada yang bilang bahwa
kalau di film, kalau lu nonton Indiana Jones ya, itu ada itu dibahas itu. Tapi kan kalau itu kayaknya tebaliknya apa gue lupa juga sih. Pokoknya intinya yang sebenarnya adalah justru tabut itu untuk memancarkan sumber energi. Dan tabut itu kan, ya benar. Dan tabut itu kan terbuat dari emas kolonnya. Nah, kalau itu kan berkorelasi dengan bahwa leluhur kita Nusantara zaman dulu, emas itu bukan dijadikan sebagai perhiasan, tapi sebagai konduktor. Karena emas adalah konduktor terbesar, terkuat, terbaik. Kalau di sains ya. Jadi kalau tadi yang artikel yang lo baca itu bahwa ada kemungkinan itu adalah sebagai pemusat pemancar energi gitu kan, atau penerima energi. Ya, itu akan sangat-sangat masuk akal. Karena sekarang aja kan ada di handphone, ada di memori kita ada emas ya kan. Nah, buat konduktor kan. Pesawat juga. Kalau ada yang tahu tuh, gue pernah teman gue bongkar pesawat ya itu. Ada butir-butir pesawat, butir-butir emas di setiap mesin-mesin atas pesawat agar jadi untuk energi. Betul. Nah, itulah kenapa mungkin kalau kita nyambung ke tabut Musa itu yang turun temurun sampai dicari-cari sampai sekarang sehingga terjadi peperangan di sana, ya kan? Ada dua kepentingan gitu. Karena si konduktor ini ketika ditemukan tergantung niat dan tujuan si orang yang menemukan, digunakan untuk apa, balik lagi tuh nambung energi tadi. Tapi katanya aja ini dari piramid ya, tabut itu memang bukan cuman bisa gua ngeri sih ngomongin, tapi maksudnya gua baca aja, tapi yang punya kekuatannya selain pastinya penggunanya misalkan nabi gitu ya, tapi memang tabutnya itu memang ketika digotong, ini cerita ya, lu cari aja searchingnya, digotong oleh siapapun gitu ya, itu bisa membelah Laut Merah itu gitu. Betul. Jadi emang kekuatan sungguh. Karena seperti gini ya. Hebat, ya. Tapi ini teori penemuan gue ya, menurut itu benar. Jadi memang tabut itu berbentuk emas, tapi dalamnya bukan. Dalamnya ada sebuah mesin. Iya, aku mikirnya juga gitu. Sebuah mesin penggerak. Iya. Itu ada kalau sekarang gue lagi melihat refleksinya, itu kayak semacam ada dinamo tuh ya. Ada semacam kayak dinamo. Kalau sekarang biar gampang nyimaknya, ada dinamo yang itu terus berputar tuh. Terus berputar dan itu memancarkan sebuah gelombang yang sangat besar, dan interaksinya itu, ini gue curiga malah apakah mungkin itu udah ditemukan karena sekarang ada teknologi yang membuat rusak alam HARP. Iya. Apakah mungkin itu sudah ditemukan dan digunakan, sedikit pengetahuan dari situ, atau entah kayak gimana? Misalnya di cloning mungkin gitu kan. Karena si tabut itu kalau gue perhatikan sekarang nih berfungsi seperti itu. Kalau di artikel bisa membelah Laut Merah segala macam gitu kan. Nah, si tabut ini kalau diposisikan dengan koordinat yang tepat, apa disebut itu blank spot 0 dari seluruh pusat negara atau piramid yang dibangun, tengah-tengah itu bank akan membuka sebuah portal. Gitu. Nah, portal yang sangat besar ini yang akan terbuka masuknya ya tergantung penggunaannya, siapa yang dipanggil. Iya. Bisa manggil siapa aja ya. Betul, bahkan ada konspirasi besar kan itu akan dipergunakan untuk memanggil Dajjal. Yes, gitu. Membuka dimensi lain, atau ada konspirasi alien akan memanggil pesawat alien yang banyak muncul ya, itu semua juga ada. Kalau di film itu tuh Avenger 1. Iya, yang si Loki. Ya. Pakai tongkat kan. Itu sama. Betul. Nah, kalau ngomongin tongkat nih gitu kan. Nabi Musa punya tongkat. Ya, tongkat itu yang digunakan gitu kan. Nah, kalau kita kan menyikapi itu udah imani aja, tapi sebenarnya itu sebuah teknologi sebenarnya tuh. Dan kalau bukan Nabi Musa menggunakan, tidak bisa buat membelah lautan. Kenapa enggak Nabi Harun? Kan sama-sama Nabi tuh. Iya kan, barengan terus tuh. Iya. Kenapa Nabi Musa yang ngetukin itu? Gitu kan, Nabi Musa memiliki akselerasi energi yang bisa mengaktifkan tongkat itu, bukan sembarang tongkat. Gitu. Tapi di piramid itu kan konon berapa ratus tahun atau berapa ribu lah ya. Sedangkan secara penelitian terbaru tuh setelah ditemukannya makam Firaun jauh dari situ, yang kedua adalah dari struktur bangunannya. Jadi kalau misalkan piramid itu ya adalah pokoknya teori ke bekas bangunannya ada yang ke samping, ada yang ke bawah. Jadi kalau piramid itu dua-duanya gitu. Jadi dia pernah mengalami banjir, pernah mengalami badai atau angin yang besar gitu. Jadi dia kalau diukur oleh ahli apa itu namanya arkeolog,
justru itu bangunannya sekitar 10.000 lebih sebelum Masehi. Sebelum Masehi loh ya. Berarti kan maksudnya itu memang setiap zaman tabut itu ada dan sudah berpindah-pindah tangan. Betul. Nah kalau ibaratkan 10.000 tahun sebelum Masehi, di teras ke-8 atau ke-5 lupa, Gedung Padang, itu struktur tanahnya 10.000 tahun sebelum Masehi. Gitu. Dan sekitar Gedung Padang itu, orang umum menyebutnya Gunung Padang, itu dikelilingi oleh laut-laut, dikelilingi gunung-gunung besar. Nah, di piramida itu sejaman dengan Gedung Padang, malah lebih tua Gedung Giza. Padang, Giza Mesir kan, gitu. Nah, perkara tabut yang sudah berpindah-pindah ya memang seperti itu, karena tabut Musa ini juga pernah ada di sama Nabi Sulaiman alaihissalam, Solomon, atau dalam bahasa Lemuria disebutnya Zolma namanya. Nah, saat ini jangan diomongin, tapi udah ada udah dipegang nih saat ini udah ada. Aku baru mau bilang ternyata beneran kan. Udah ada. Ngecus aku tadi padahal. Itu makanya sekarang lagi rame, lagi heboh bahwa kalau di Indonesia balik lagi kan, kalau 500 tahun Sabdo Palon lagi janji akan ada megatrust, tsunami 20 meter segala macam, itu kan siklus. Karena BMKG meneliti dengan ITB itu ya, bahwa kalau ada banjir yang sangat besar 20 meter tsunami dan gempa bumi yang sangat besar megatrust, itu ternyata diteliti dari palung laut tuh sesar Lembang, itu merupakan siklus yang terjadi 300 atau 500 tahun gitu hitungannya. Jadi itu kayak rutinitas lah, setiap 500 tahun pasti ada itu. Nah, kalau tadi nyambung ke tabut, gua sih asumsinya ya itu berkaitan dengan tabut tersebut. Tapi sekarang tabutnya tentunya bukan bentuknya seperti tabut yang dulu dipegang Nabi Musa. Ya, sudah diperbarui. Iya. Digambar di sudah modifikasi. Tapi energinya tetap energi yang Betul. sama dari Tapi itu kan tabut. hanya baru asumsi ya, yang pemikiran gue yang dapat sekilas gitu kan. Gitu, karena disesuaikan dengan zaman sekarang. Dan untuk mengkamuflase supaya orang yang mencari tabut nggak akan nemu tabutnya, karena bentuknya bukan itu sekarang gitu. Seperti itu. Wah, luar biasa pokoknya Mah ya. Nah, pokoknya intinya dari piramid ya, jadi ngerembet kemana-mana. Makanya orang kan kira piramid hebat hanya sebatas bangunan dan Ya. sejarah ya, maksudnya didirikannya dan kemegahannya, dan siapa sih yang bisa ngebangunnya dengan satu batu aja, dengan traktor secanggih sekarang aja belum bisa ngebangunnya. Jadi memang di 10.000 tahun sebelum Masehi berarti ada teknologi yang lebih canggih dari sekarang. Iya, luar pasti biasa. ya, dan susah untuk dinalar gitu ya. Oke. Bahkan nih ada piramid empat piramid besar yang ada di dasar laut. Salah satunya ada piramid yang ada di pantai selatan Jawa, di dasar laut. Di dasar laut. Betul. Berarti dulunya 10.000 tahun sebelum Masehi itu masih daratan. Masih daratan. Ya kayak Mesir itu kan tadinya adalah di bawah laut kan. Betul. Karena seperti teori yang pernah kita bahas sebelumnya di offer, yang kutub utara bisa berubah di kutub selatan, bumi dibalikan, itu akan jadi sangat-sangat korelasi. Itu akan terjadi lagi ya. Nah makanya kan ada kaitannya dengan Iya. Karena gua sih sedikit mencurigai tabut itu ada di situ sekarang dan dijaga oleh seseorang yang di situ. makanya kan ada ya nggak tahu sih kalau piramid ada yang mau dibahas lagi nggak, tapi kalau gue lebih kepada menyeret ke sebelum Masehi tadi 10.000. Ada apa di situ? Iya, karena kan siklus katanya juga di kiamat kan lu pernah bilang udah berapa kali terjadi gitu. Betul. Iya. Kurang lebih 5 kali lah ya terjadi. Berarti akan terjadi lagi nih ya, sama halnya. Iya. Gua nggak tahu sih terakhir kapan ya, tapi maksudnya betul. sama halnya kayak terakhir yang kita tahu banjir Nabi Nuh. Ya, kemungkinan bisa akan terjadi lagi peristiwa itu, tapi nggak tahu apakah kita ngalamin atau enggak. Karena kalau kita baca, sebut semua agama bilang bahwa ada kiamat kubro, ada kiamat sugro kan. Nah, yang perlu kita siapkan sebenarnya, orang lupa berpikir pada kiamat kubronya, hancur seluruh alam semesta dunia, lupa sama kiamat sugronya. Iya. Lupa sama kiamat kita. Apa kiamat kita? Meninggalnya kita. Kita belum mempersiapkan nih buat kiamat sugro. Orang ke kubro terus.
gitu kan. Repot ntar kalau kita meninggal ternyata kita belum siap-siap soal sugronya kita masih terfokus sama kubro yang belum ketemu. Nah mungkin nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Iya. Soal 10.000 tahun sebelum Masehi ada apa di sana segala macam. Mungkin nanti kalau ada izinnya dibahas lagi, diobrolin lagi segala macam. Tadi dengan pergantiannya kitab itu pergantiannya kutub selatan dan kutub utara dan kiamat yang terjadi, mungkin kita tahu kan tadi banjir besar di zaman Nabi Nuh, kayaknya menarik. Iya kan, menarik. Next dibahas. Iya, nah ini bahkan sebenarnya peristiwa banjir bandang yang besar itu yang tercatat kan hanya peristiwa Nabi Nuh nih. Tapi setelah itu ada nih sebenarnya mah peristiwa lagi lain. Kalau dalam sejarah-sejarah yang sains ya, emang banyak banjir-banjir besar yang akibat Danau Toba. Iya, Letusan banjir. Nah itu bahkan dikorelasikan letusan Gunung Toba, letusan Krakatau itu sejaman dengan Nabi Nuh, ada yang bilang kayak gitu. Tapi Allah yang disawab ya. Mungkin nanti di konten selanjutnya kita akan bahas yang lainnya. Semoga diizinkan, dan kita juga perlu analisa dulu, cari artikel yang ada bahasanya. Ya kan, gua pribadi pun perlu kontemplasi lagi segala macem. Karena kalau terlalu banyak dibahas, overload, nanti bisa ada campur tangan susupan iblis, jin atau makhluk lain yang ngacauin pikiran kita. Ya, jadi untuk pembahasan kali ini kita cukupkan seperti itu teman-teman untuk bahas piramida. Semoga ada manfaatnya. Salah kurangnya kita mohon maaf, dan tetap kaji dan olah kembali. Ya, itu diolah dan mentah-mentah. Pokoknya jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Beda Rahasia Haji Pratama Sukron Jamal pamit sementara. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.